Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kertas kerja. Dan kertas kerja ini biasanya digunakan untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, materinya sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas atau bagaimana cara mengerjakan dari kertas kerja ini, atau juga sering disebut dengan worksheet. Nah, di sini kita akan membahas mengenai formatnya dulu. Di sini, format yang kita gunakan adalah format 10 kolom. Nah, di sini ada nomor akun, dan untuk nomor akun ini diisi dengan nomor akun dari akun-akun. Seperti contohnya kas, maka nomor akunnya adalah 111 atau 111. Sedangkan beban misalnya bisa 515, 516, dan sebagainya. Kemudian ada keterangan, dan keterangan ini ditulis nama akunnya, kas, piutang, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan 10 kolom ini, yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, serta neraca. Nah, di sana kan ada 5. Dan kemudian 5 ada debit dan kreditnya, maka 5 kali 2 sama dengan 10, sehingga kertas kerja ini disebut dengan kertas kerja 10 kolom. Dan kertas kerja ini ada beberapa format, ada 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Dan yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan 10 kolom. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk kepada contoh soal kita. Nah, di sini contoh soal kita adalah contoh soal yang sering kita gunakan sebelumnya, yaitu PT Handoko. Nah, yang pertama, langkah pertama dalam pengerjaan kertas kerja ini adalah yang pertama, sesuai dengan ini, format yang pertama, itu adalah neraca saldo. Maka kita pindahkan neraca saldo dari PT Handoko ke kertas kerja ini. Nah, kemudian neraca saldo yang setelah kita cari kemarin, itu adalah ini, di mana didapatkan hasil akhirnya atau jumlah totalnya adalah Rp50.200.000. Dan jika masih ada, nanti Anda yang bertanya dari mana angka-angka ini, inilah angka-angka yang berasal dari neraca saldo dari contoh soal kita PT Handoko. Nah, setelah kita mengetahui neraca saldonya, maka kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, begini. Nah, jurnal penyesuaiannya dari mana angka-angka ini, gitu kan. Nah, jadi Ananda banyak bertanya, kok ini kosong, Bu, gitu ya. Nah, jadi ini sebelumnya akan Ibu jelaskan. Nah, ini adalah neraca saldo. Yang langkah yang pertama kita buat adalah neraca saldonya. Maka langkah selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, lalu dari mana keterangan dan angka-angka ini? Nah, keterangan dan angka-angka ini berasal dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini juga telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, contohnya jurnal penyesuaian yang pertama yaitu kan perlengkapan pada akhir Januari 2018 yang tersisa adalah sebesar Rp110.000. Dan kita dapatkan ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, maka kita tulis di sini beban perlengkapan dan letaknya di debit sebesar Rp90.000. Dan yang di kreditnya adalah perlengkapan. Nah, karena sebelumnya sudah ada akun perlengkapan di sini, maka kita tuliskan untuk jumlah perlengkapan yang di kreditnya sebesar Rp90.000. Nah, begitu seterusnya sampai akhir dari jurnal penyesuaiannya. Jika tidak ada nama-nama akunnya di sini, maka kita tambah nama akunnya di bawah. Jika sudah ada, maka tinggal kita masukkan saja jumlahnya, apakah letaknya di debit atau letaknya di kredit. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, jumlah di bawahnya juga harus sama atau harus balance. Nah, di sini pada contoh soal kita, jumlah keseluruhan dari jurnal penyesuaian adalah sebesar Rp710.000. Nah, setelah kita melakukan 2 langkah tadi, yang pertama neraca saldo, yang kedua jurnal penyesuaian, maka selanjutnya kita akan mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Nah, apa beda neraca saldo dengan neraca saldo disesuaikan? Jadi gini, kalau neraca saldo, angka-angkanya kita dapat dari
buku besar, saldo akhir buku besar. Sedangkan neraca saldo disesuaikan ini, angka-angkanya kita dapatkan dari setelah kita menyesuaikan neraca saldo ini dengan jurnal penyesuaian yang ada. Kemudian, cara mengerjakannya adalah, nah di sini neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, kas. Kas karena tidak ada penyesuaiannya kosong, maka angkanya langsung dipindahkan ke sini. Begitupun dengan piutang usaha. Kemudian contohnya perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan kan awalnya Rp200.000. Kan ada penyesuaiannya di kredit sebesar Rp90.000. Nah, di sini sama seperti cara kita pengerjaan buku besar, saldo buku besar, apabila satunya di debit, kemudian satunya lagi di kredit, maka dikurang. Apabila sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, maka ditambah. Nah, pada contoh soal ini yaitu perlengkapan, satunya di debit sebesar Rp200.000, kemudian ada penyesuaiannya di kredit Rp90.000, sehingga dikurang, sehingga didapatkanlah hasil sebesar Rp110.000. Nah, untuk letak debit atau kreditnya, mana yang paling besar? Nah, di sini yang paling besar adalah debitnya, karena kreditnya hanya Rp90.000. Maka kita letakkan jumlahnya di debit sebesar Rp110.000. Nah, kemudian selanjutnya, begitupun dengan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, di sini contohnya kita ambil yang ini, beban gaji. Sama-sama di debit, yaitu Rp700.000 pada neraca saldo, dan ada penyesuaiannya, disesuaikan sebesar di debit juga ditambah Rp100.000. Nah, jika ia sama-sama di debit dan juga sama-sama di kredit, maka kita tambah. Nah, di sini karena sama-sama di debit, maka kita tambahkan sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp800.000. Nah, begitu selanjutnya sampai ke bawah. Jika tidak ada penyesuaiannya, maka langsung kita pindahkan seperti modal, private, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jumlahnya juga harus balance atau sama. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya sama antara debit dan kreditnya, yaitu sebesar Rp50.550.000. Kemudian selanjutnya mengenai laba rugi. Nah, ini dia. Nah, khusus untuk laba rugi ini, laba rugi, akun yang ada pada debit dan kreditnya khusus ya. Nah, pada kredit, akunnya yang dimasukkan adalah semua pendapatan. Semua pendapatan. Nah, di sini ada satu pendapatan pada contoh soal kita, yaitu pendapatan jasa. Nah, di sini pendapatan tersebut bisa bentuk pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan sebagainya. Nah, di sini pada contoh soal PT Handoko hanya satu pendapatannya, yaitu pendapatan jasa. Dan letaknya di sini adalah kredit, maka di laba rugi jika di debit, di kredit maksudnya sebesar Rp5.600.000. Dan untuk kolom debitnya pada laba rugi adalah beban. Semua beban dimasukkan ke dalam laba rugi bagian kolom debit. Beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan peralatan, dan beban penyusutan kendaraan dimasukkan ke dalam debit. Jadi laba rugi ini hanya ada dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan letaknya di kredit dan beban letaknya di debit. Nah, kemudian nih kita jumlahkan di debitnya, yaitu dapatkan hasil sebesar Rp5.600.000 dan debitnya sebesar Rp1.985.000. Nah, lalu dari mana datang Rp3.615.000? Nah, begini ya Nanda. Pendapatan berarti kita menerima uang atau penerimaan. Sedangkan beban berarti kita membayar sesuatu atau mengeluarkan uang. Nah, jadi di sini cara Anda untuk melihat atau mendapatkan angka ini adalah mencari selisih antara debit dengan kreditnya. Nah, di sini kreditnya lebih besar, yang berarti penerimaannya lebih besar dari pengeluarannya. Sehingga didapatkanlah laba,
yaitu dari angka Rp5.600.000 dikurang Rp1.985.000, maka didapatkan labanya sebesar Rp3.615.000. Nah, kemudian ada lagi kasus apabila begini, bebannya yang letaknya di debit lebih besar daripada kredit atau pendapatannya, maka ia rugi karena pendapatan yang ia terima lebih sedikit dari beban atau pengeluaran yang ia keluarkan. Sedangkan pada contoh soal ini, pendapatan lebih besar daripada beban atau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga kita mendapatkan laba kita sebesar Rp3.615.000. Nah, kemudian kita samakan lagi jumlahnya. Dan bagian debit, yaitu didapatkan hasilnya dari penambahan jumlah beban dengan labanya, sehingga didapatkan hasilnya Rp5.600.000. Dan di kreditnya Rp5.600.000. Nah, apabila kita rugi, maka letak dari selisih antara debit dan kreditnya adalah pada bagian kolom kredit. Nah, setelah kita membahas mengenai laba rugi yang hanya ada dua akun, yaitu pendapatan dan beban, kita akan masuk ke kolom terakhir, yaitu adalah neraca. Nah, neraca ini sebenarnya yang dimasukkan adalah selain yang ada pada kolom laba dan rugi, yaitu selain daripada akun pendapatan dan beban gaji. Jadi apabila yang sudah ada pada kolom ini, kolom laba dan rugi ini, kita masukkan ke dalam neraca. Nah, seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa, utang usaha, modal, privili, dan sebagainya kita masukkan ke neraca. Untuk letak debit dan kolomnya disesuaikan dengan bagian ini. Jadi angka yang jadi patokan bukan angka yang di awal ya, tapi angka pada kolom terakhir. Nah, di sini yang menjadi patokan kita adalah kolom neraca saldo disesuaikan untuk neraca. Begitupun dengan laba rugi juga kita lihat angkanya dari neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk pendapatan beban tidak kita masukkan ke dalam neraca karena telah kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Nah, jadi seperti ini akumulasi penciptaan peralatan kita masukkan ke neraca. Begitupun kendaraan dan iklan muka dan utang gaji. Sehingga yang paling penting untuk neraca tersebut adalah yang dimasukkan adalah selain yang ada pada kolom laba rugi. Dan kolom laba rugi hanya ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya kan nggak mungkin sama gitu ya. Nah, di sini maka kita masukkan laba kita. Nah, laba kita letaknya yaitu kita pindahkan di kredit untuk menyesuaikan antara jumlah debit dengan kreditnya. Karena kita laba, maka pada neraca letaknya adalah di kredit karena akan menambah modal kita. Kemudian kita jumlahkan dan kita dapatkanlah hasilnya yaitu balance sebesar Rp48.565.000 antara debit dan kreditnya. Nah, jika kita nanti rugi, maka letak angkanya itu adalah di debit. Namun pada contoh soalnya kita laba, maka letaknya adalah di kredit. Nah, itu pembahasan kita mengenai contoh soal kita dan pengisian pada kolom-kolom yang ada kertas kerja. Dan ini adalah contoh soal pada PT Handoko. Nah, mungkin sekian penjelasan Ibu pada kertas kerja kita pada contoh soal ini. Yang paling penting, pahami dari mana asal-asalnya neraca saldo, maka pada contoh soal jurnal penyesuaiannya. Dari penyesuaiannya juga, dan neraca saldo disesuaikan adalah hasil dari neraca saldo. Neraca saldo apabila ada disesuaikan, maka disesuaikan. Jika tidak ada, maka angkanya tetap saja. Jika ada penyesuaian seperti perlengkapan, maka kita sesuaikan. Maka didapatkan hasilnya 110.000. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk laba rugi hanya ada dua akun, yaitu pendapatan dan beban, sedangkan neraca selain pendapatan dan beban, maka dimasukkan ke dalam neraca. Kemudian untuk angkanya ini harus balance atau harus sama antara debit dengan kreditnya. Dan Ananda, mungkin pembelajaran kita terbatas, tidak bisa kita lakukan secara tatap muka karena pandemi COVID-19 ini. Dan silakan pelajari video ini dengan baik. Dan kemudian jika ada kendala, langsung bertanya ke Ibu, dan Ibu berharap bahwa Ananda bisa memahaminya dengan baik.
Dan pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu dan aktivitas kita bisa kembali berjalan dengan normal. Nah, mungkin sekian. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.